Hari ini saya akan berbicara 5 kali berbeda-beda dengan satu tujuan untuk menjelaskan siapa Yesus itu. Bagi saya Yesus adalah Tuhan. Kelima kalinya ini saya mau coba jelaskan dari cara yang berbeda-beda dan dari contoh di Alkitab yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Yesus lebih dari keberhasilan. Yang kedua, Yesus mengampuni dosa. Yang ketiga, Yesus sumber mujizat. Yang keempat, Yesus memberi kelepasan. Yang kelima, Yesus membangkitkan hidup. Tetapi tentunya pengertian mengenai Yesus itu tidak berhenti dengan 5 contoh ini saja. Tapi seluruh Alkitab sebenarnya menunjukkan siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Saya cuma memberikan 5 contoh hari ini. Kenapa kok kita harus menjelaskan siapa Yesus? Karena ayat Alkitab menjelaskan bahwa pengertian kita di dalam benak dan di dalam hati kita mengenai Tuhan Yesus Kristus itu menentukan tindakan kita dan respon apa yang kita lakukan. Alkitab mencatat ini dengan jelas. Ini poin pertamanya, siapa Yesus bagi kita. Ini begitu penting sehingga Tuhan Yesus tanyakan ini kepada murid-muridnya. Di Matius 16, mulai dari ayat 13 dikatakan demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata-kata anak manusia itu menggambarkan Tuhan Yesus sendiri. Dia sering menyebut dirinya anak manusia. Jadi dia berkata, kata orang, siapakah anak manusia itu? Berarti penting bagi Tuhan Yesus Kristus, penting bagi setiap orang sebenarnya. Siapa? Mereka itu menganggap Tuhan Yesus itu siapa? Ayat 14, jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Terlihat di sini bahwa setiap orang itu punya cara pandang berbeda-beda mengenai siapa Tuhan Yesus. Jika disebutkan yang sekilas oleh para muridnya, kata-kata Yohanes Pembaptis. Apa artinya? Yohanes Pembaptis itu berarti seseorang yang cuman berkata, kamu harus berbuat baik, ayo bertobatlah. Ada orang yang menganggap bahwa Tuhan Yesus itu hanya, atau agama Kristen itu adalah cuman agama yang membuat seseorang itu jadi lebih baik gitulah. Pokoknya kamu bertobat, semua yang jelek-jelek buang. Gitu aja, sepertinya mengatur keagamaan, mengatur moral. Sepertinya Tuhan Yesus bagi mereka adalah pengatur moral. Tuhan Yesus adalah banyak di dunia ini yang menganggap Tuhan Yesus atau kekristenan itu cuma mengatur moral saja. Kalau mau menjadi orang yang punya moral yang baik, masuklah, terimalah Tuhan Yesus. Sepertinya begitu. Kemudian ada yang menganggap, ada pula yang mengatakan Elia. Elia itu di zaman itu terkenal sebagai pembawa mujizat karena Elia itu yang bisa memberhentikan hujan, mendatangkan hujan, membawa api dari langit. Dia itu orangnya luar biasa, larilah pokoknya kehidupannya Elia itu penuh dengan mujizat demi mujizat yang luar biasa. Banyak orang hanya menganggap Kristus itu sebagai pembawa mujizat. Jika orang mengertinya pembawa mujizat saja, jika mereka butuh sesuatu baru datang ketemu Tuhan. Kalau sudah terpenuhi, gak cari lagi. Karena mereka cuma menganggap Yesus sebagai Elia saja, pembawa mujizat. Ataupun katanya ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Apa artinya Yeremia? Yeremia itu tidak terkenal mengenai mujizatnya. Yeremia itu adalah seseorang yang cuma ngomong sesuatu yang di masa depan gak ada yang dengerin. Para nabi terkenalnya adalah ngomong sesuatu yang di masa depan. Ada orang-orang yang menganggap kekristenan itu ngomong sesuatu yang gak mungkin akan datang. Ngomongnya mengenai surga dan neraka. Yang ada sekarang mengenai duit dan masalah. Ngomongin kok sesuatu yang masa depan.
Ngomongin kok cuman seperti Yeremia dan Nabi. Orang-orang di zaman dahulu mendengarin Yeremia. Padahal setelah itu Yeremia terbukti semua kata-katanya itu terjadi. Tapi banyak orang di zaman di mana Yeremia hidup menganggap Yeremia itu berarti tidak menganggap apa-apa. Cuman menganggap ini untuk masa depan. Kalau orang hanya menganggap kekristenan itu hanya sesuatu yang masa depan, kita semua akan menunda melakukan apapun. Nanti kalau sudah tua aja melayani. Nanti kalau sudah hancur aja melayani. Suruh memberi sekarang nanti tunggu. Belum saatnya. Selalu kalau ditantang, ayo bergerak sekarang. Belum, saya masih doa tunggu. Seperti Nabi aja nunggu gitu loh sepertinya. Nunggu nanti kalau Tuhan sudah mengatakan ini saatnya hari ini. Tuhan akan hadir, baru Anda bertobat, baru balik, baru mau melayani Tuhan. Jika seseorang punya pengertian mengenai Tuhan Yesus, itu berbeda dengan yang siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Tindakannya akan mempengaruhi. Kelihatan kok. Di CG kelihatan. Tetapi ayat 15 dikatakan demikian. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Tuhan Yesus tidak membenarkan tadi siapapun yang berkata Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia atau para nabi. Tetapi Tuhan Yesus membenarkan atau berkata bahwa ini pewahyuan dari Bapa di surga. Saat Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Perkataan Mesias itu menggambarkan sesuatu yang begitu besar bagi orang-orang di zaman itu. Orang Israel di zaman itu menunggu-nunggu namanya Mesias. Mesias itu dinubuatkan di perjanjian lama dari awal. Dari sejak kejadian sudah dinubuatkan. Nanti keturunan Adam yang akan mengalahkan iblis. Itu ditunggu-tunggu, itu namanya Mesias. Sampai di setiap para nabi, yang di Yesaya, nanti Emmanuel. Ini the servant of the most high God. Raja di atas segala raja. Raja yang servant king. Itu dinubuatkan semua. Bahkan dinubuatkan melalui Daud dan kerajaannya. Bahwa nantinya anak Daud akan memerintah selama-lamanya. Dan itu digambarkan di dalam satu kata-kata. Bagi orang Israel namanya Mesias. Jadi bagi seorang Petrus, Mesias, Tuhan Yesus, anak manusia, itu adalah penggenapan dari seluruh pengharapan dari seorang Israel, yaitu Simon Petrus yang menunggu-nunggu Mesias, dan dia berkata, engkau adalah jawaban. Engkaulah adalah jawaban dari segalanya. Makanya lagu-lagunya adalah Yesus, engkau adalah segalanya. Anak Allah yang hidup. Tapi tidak semua orang seperti itu. Alkitab berkali-kali menjelaskan contoh demi contoh bahwa mereka melihat atau mendengarkan khotbah yang sama, pengajaran yang sama, melihat mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, membaca, mendengar, melihat, mendengar kabarnya, apapun yang mengenai Tuhan Yesus, tetapi setiap orang itu bisa berbeda-beda kesimpulannya. Hari ini, yang siang atau pagi hari ini, saya mau jelaskan dari salah satu contoh. Di poin kedua, Yesus bukan hanya pembawa mujizat. Di cerita mengenai seorang wanita yang berdosa. Di Lukas 7, mulai dari ayat 36. Ini cerita mengenai minyak narwastu. Sepertinya banyak orang yang sudah sering mendengar. Saya waktu mempelajari mengenai minyak narwastu, saya temui ternyata yang cerita mengenai wanita dan minyak narwastu itu bukan satu kejadian tapi dua. Dulu saya pikir satu, jadi saya campur aduk. Ternyata setelah dipelajari lebih lagi ada dua. Jelas-jelasan ada di dua tempat, tapi sama-sama minyak narwastunya, sama-sama wanitanya. Tapi
dicampur adukkan, saya dulu ya, saya kurang mengerti. Saya campur adukkan, ternyata berbeda. Ini yang di Lukas, ini yang tanpa nama. Kita baca dulu ya, supaya Anda nggak pikir ini Maria, karena satunya adalah Maria. Maria saudaranya Lazarus. Yang ini bukan saudaranya Lazarus. Ini cerita mengenai wanita yang berdosa. Mulai dari Lukas 7, mulai ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Alkitab tidak mencatat kenapa yang namanya orang Farisi ini mengundang Tuhan Yesus makan. Karena di zaman itu sangat amat jarang orang Farisi yang menyukai Tuhan Yesus. Bahkan dengan sengaja kebanyakan orang Farisi, apalagi orang Farisi, orang Saduki yang mestinya bermusuhan, tapi mereka itu berkumpul karena mereka menemukan satu musuh yang baru namanya Yesus. Biasanya orang Farisi dan Saduki itu bermusuhan. Orang Farisi itu sangat taat, sangat tunduk. Orang Saduki itu tidak taat perintah. Mereka itu enggak terlalu. Orang Saduki itu isinya adalah orang-orang keturunannya raja di zaman dahulunya. Namanya keluarga Makabi namanya. Mereka itu keturunannya Saduki. Mereka itu enggak terlalu ngerti Alkitab. Pokoknya mereka itu berpegang. Tapi karena mereka orang yang berkuasa, mereka punya posisi tinggi. Sedangkan orang Farisi ini, kelompoknya ini lebih banyak orang-orang yang memang mengerti Alkitab. Mereka itu pengajar-pengajar, banyak rabi-rabi itu mengikuti Farisi. Itu kelompok orang memilih, aku milih ngikut Farisi atau milih ngikut Saduki, itu pilihan mereka. Dan kebanyakan orang Farisi adalah orang-orang yang mengerti Alkitab, pengajar, dan mereka mempercayai kefarisian ini. Orang Farisi di zaman itu tidak suka dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sering berkhotbah mengenai kamu itu orang Farisi itu cuman ngomong doang, ngajar doang, tidak melakukan. Sering dikata-katain, jadi mereka nggak ada yang suka. Herannya, ini ada seorang Farisi mengundang Yesus datang makan. Itu nggak masuk akal. Karena mereka nggak suka, nggak mau diajak makan. Mereka tuh sering komplain kok. Kenapa Tuhan Yesus kok mau makan bersama dengan orang berdosa misalnya. Tuhan Yesus itu ngangkat muridnya yang namanya Matius atau Lewi yang ternyata adalah pemungut cukai. Tuhan Yesus makan di rumahnya Lewi, itu isinya pemungut cukai semua. Orang pemungut cukai itu benci di zaman itu. Karena mereka menggambarkan orang-orang yang ikut orang Romawi, orang Israel gak ada yang suka orang pemungut cukai. Mereka dianggap pengkhianat dan Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya pemungut cukai. Jadi Tuhan Yesus itu dikomplain, terus semua tindakan Tuhan Yesus dikomplain. Herannya ini seorang Farisi mengundang Yesus makan. Tetapi ternyata di belakangnya ngundang ini bukan untuk kehormatan, ngundang ini hanya kebiasaan. Ada kemungkinan Tuhan Yesus datang ke kota itu untuk berbicara di sinagoganya, dan biasanya kalau orang yang berbicara itu biasanya diundang makan dengan hormat mestinya. Jika dia adalah rabi yang dihormati. Tetapi yang terjadi saat ini berbeda. Nanti akan dijelaskan di bawah apa bedanya orang yang diundang makan dengan dihormati dengan yang tidak. Nanti akan dijelaskan. Padahal kelihatannya ini suatu kehormatan. Ternyata tidak. Ini menandakan seorang Farisi itu adalah seseorang yang mengerti Alkitab semuanya. Melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah biasa. Bisa saja kita itu datang ke gereja. Bisa saja kita itu baca Alkitab. Bisa saja kita itu sepertinya menyembah. Bisa saja kita itu melayani sepertinya. Tetapi di dalam hati kita itu tetap penting. Siapa kita melakukannya? Seorang Farisi ini mengundang Yesus dengan pemikiran yang berbeda. Dengan yang nanti, ini kayak dua orang dengan pengertian yang berbeda, tindakannya lain. Dalam satu pesta yang sama. Di dalam satu kejadian yang sama, jika pengertian mengenai Tuhan Yesus berbeda, kondisi hatinya itu menentukan tindakannya. Saya ajak Anda baca terusnya ya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ada kata-kata seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa.
Ada arti kata berdosa ini bisa dua macam. Dia menikah dengan orang yang memang terkenal berdosa, atau dia sendiri seseorang yang melakukan sesuatu yang berdosa. Dari nanti tindakannya, kalau Tuhan Yesus disentuh oleh orang ini dan diberikan komentar, berarti ada kemungkinan ini dosanya dirinya sendiri. Ada kemungkinan ini tidak terbukti persis ya, tapi kemungkinan besar orang ini adalah seorang pelacur. Kemungkinan besar. Dari tanda-tanda yang lain. Tetapi ini jelas-jelasan orang berdosa. Namanya nih terkenal sebagai seorang berdosa. Tidak enak itu. Kalau seorang berdosa tapi tidak terkenal, itu orang masih bisa mungkin berjalan dengan masih kepala bisa diangkat. Kalau terkenal sebagai seorang berdosa, di zaman itu kalau terkenal sebagai orang berdosa, itu orang mau mendekat aja nggak mau. Kecuali yang melakukan dosa barengan ini kan pelacur ya, malam-malam ketemu, ya kan. Tapi kalau siang hari mereka nggak ada yang mau mendekat, semua menjauh. Karena dianggap nanti kalau dekat, dianggap sama berdosanya, mereka nggak mau, nggak suka lah. Jadi ini orang terkenal berdosa. Herannya, kejadiannya adalah ketika mendengar Yesus datang makan di rumah orang Farisi, ia datang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Begitu mendengar saja, dia sudah mempersiapkan diri. Dia membawa sesuatu kepada Tuhan. Jadi kejadiannya kalau ada orang pesta makan seperti ini, kejadiannya itu katanya kalau di rumah orang terkenal di zaman itu, mereka itu pestanya di tengah ruangan rumah, pintunya terbuka untuk umum. Karena mereka itu pesta dengan tujuan untuk pamer juga bahwa dia sedang mengundang orang terkenal. Jadi dia bangga bahwa dia mengadakan pesta. Yang boleh masuk ke rumah itu banyak orang. Mereka itu datang lihat, habis gitu keluar lagi. Mungkin datang dengerin ngomongnya apa. Jadi semua itu kayak tontonan. Ini pesta ini for show. Hanya untuk menunjukkan, entah menunjukkan kekayaan, menunjukkan kepandaian, menunjukkan ke posisinya. Ini for show, jadi siapapun boleh masuk, tetapi yang boleh duduk, enggak semua yang diundang saja yang boleh duduk. Dan cara duduknya juga berbeda. Cara duduknya itu, mejanya di tengah. Mereka semua itu tidur yang miring gini ya. Dengan tangan kiri itu sebagai penyanggah. Ada bantalnya menyanggah. Mereka makannya ngambil dengan tangan kanan, makan. Jadi posisi kakinya itu keluar dari meja. Semua kakinya itu keluar. Jadi bukan duduk di atas kursi begini. Kakinya ini di luar semua. Jadi terlihat kakinya setiap orang. Dianggap kaki ini kotor. Makanya karena kaki ini kotor, biasanya setiap kali masuk ke dalam suatu ruangan, mereka itu dikasihin air untuk membersihkan sepatunya, atau nggak pakai sepatu, itu pakai sandal zaman itu ya, sandalnya Tuhan Yesus ya. Pernah tahu ya, anak saya itu sandal Tuhan Yesus berarti yang sandal yang tali-tali gitu ya. Jadi mereka itu sandalnya dilepas dicuci, biasanya begitu. Jadi orang ini memang berhak untuk datang dan melihat. Tetapi dia datangnya dengan pemikiran yang lain. Bukan cuma untuk melihat. Dia datang sudah dengan rencana seorang perempuan berdosa ini. Dia datang dengan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Dia datang dengan persembahan. Bahkan sebelum berjumpa. Dari ayat 36 dan 37 sudah ada perbedaan. Yang satu kelihatannya sama, satu mengundang, yang satunya datang untuk memberikan persembahan. Kelihatannya yang pertama datang untuk memberikan makan kepada Tuhan Yesus. Kelihatannya persembahan, tapi seperti yang saya ngomong, itu tujuannya adalah untuk pamer. Itu kebiasaan. Seorang pembicara di sinagoga, dia ajak makan itu biasa. Untuk menunjukkan kalau dia yang bisa mengundang, berarti dia yang berkuasa, dia yang kaya. Dia yang punya power. Tujuannya berbeda, 36 dan 37. Ketemu Tuhan Yesus datang dengan perbedaan motivasi. Ayat 38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Tadi saya katakan bahwa setiap orang itu kakinya di luar meja. Jadi makanya wanita ini bisa mendekat di belakang kakinya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kakinya keluar dari bantalannya itu keluar.
Jadi tidak mengganggu pembicaraan. Dia itu mendekat dengan sungkan, bingung, mungkin dilihatin orang semua, ini mau ngapain ini orang. Karena tidak selayaknya mereka itu mengajak bicara ataupun mengganggu pembicaraan yang penting itu. Mereka cuma boleh melihat. Lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kejadiannya begitu ia datang, yang muncul adalah tangisan. Berangkat dengan membawa buli, tetapi saya rasa dia datang bukan dengan rencana menangis. Tapi begitu dia melihat Tuhan Yesus, dia menangis. Kenapa dia menangis? Tidak ada yang tahu persis kenapa orang ini begitu mendengar nama Tuhan Yesus, dia mau mencari Tuhan. Ada kemungkinan dia sudah pernah mendengar khotbah Tuhan Yesus Kristus mengenai yang lain. Mungkin khotbah yang berbahagialah yang khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang pokoknya sesuatu yang menyentuh hatinya. Sesuatu yang berkata bahwa Tuhan Yesus ini mungkin terkenal ya, seperti ya tadi yang ceritanya bahwa Tuhan Yesus itu mau duduk dan makan dengan orang-orang yang terpencil, yang terkucilkan, seperti pemungut cukai. Itu dia termasuk golongan orang yang terkucil, dan dia melihat Yesus adalah gambaran seseorang yang mau menerima dia. Begitu ketemu Tuhan, keluarnya dia cuma nangis saja. Dia nggak sengaja karena dia begitu dekat dengan Tuhan Yesus, dia menangis dan menetesi, membasahi kakinya. Dia ngelihat, aduh tangisanku membasahi. Dia sungkan, dia bingung karena dia gak bawa yang lainnya. Dia memakai rambutnya untuk menyekah yang dia basahin. Kenapa kok dia tahu kalau itu dibasahin? Karena ternyata kaki Tuhan Yesus itu kotor dengan debu. Kan kelihatan kalau kotor habis gitu ketetesan dia kan, aduh basah. Dia langsung, dia mungkin bingung, gak ada barang yang lain, dia lepaskan. Itu aja kontroversial. Kalau dia belum menikah, dia harus tutup rambutnya. Kalau dia sudah menikah, dia hanya boleh menunjukkan rambutnya sepertinya itu kepada suaminya. Dia membuka rambutnya di depan orang banyak dan menyentuhkan rambutnya kepada seorang laki yang lain. Kontroversial. Ini sudah orang terkenal berdosa, melakukan tindakan yang tidak senonoh sepertinya. Mereka itu memasukkan, membuka rambut dengan sepertinya gak pakai baju itu sama kotornya. Bagi orang Farisi apalagi. Ini di rumahnya orang Farisi. Ini kejadian ini membuat semua orang syok dan semua orang itu pasti berhenti berbicara, noleh ke orang ini. Wanita ini cuma nangis-nangisnya, dia gak peduli dikata-katain orang, saudara. Dia gak peduli datang, dia tetap melakukannya, dan bahkan setelah dibersih dan diseka, dia mencium kakinya. Ini bukan secara tidak senonoh, dia mencium karena dia merasa dia gak layak memegang hal yang lain kecuali kakinya Tuhan Yesus. Kakinya yang masih kotor dan sudah dibersihin cuman dengan air matanya. Bahkan setelah dicium baru diminyakin dengan minyak wangi. Minyak wangi yang harganya mahal itu dengan batu pualam narwastu, itu berarti itu simpanan. Itu adalah kalau zaman sekarang mungkin di bank account ataupun Bitcoin ataupun emas ya. Itu cara nyimpennya, apapun yang kita sudah kerja disimpan di situ, suatu saat dipakai untuk jual beli rumah atau untuk menikah atau apapun. Ini sesuatu yang mereka simpan dengan lama, sesuatu yang dianggap paling berharga dia bawa dan dipakai untuk yang paling rendah bagi Tuhan, yaitu kaki. Meminyakinya dengan minyak wangi. Ayat 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Kata-kata di dalam hati ini ditunjukkan bahwa yang ada di dalam hati seorang Farisi bernama Simon
mengundang Tuhan Yesus Kristus, itu bahkan menganggap Tuhan Yesus itu bukan nabi, di bawah nabi. Karena kata-katanya, jika ia ini nabi, berarti dia masih menebak-nebak. Dia ragu-ragu mengundang Tuhan Yesus ini sebagai apa. Dia bahkan berkata ini rasanya bukan nabi. Karena kalau nabi dia pasti tahu. Kalau tahu nggak bolehlah memegang. Pasti menolak, menarik kakinya atau minggir atau menolak, menghardik yang namanya perempuan ini. Karena dianggap ini orang berdosa. Di zaman itu perempuan berdosa. Terkenal lagi berdosa. Nggak mungkin boleh menyentuh rabi, orang Farisi apalagi. Ayat 40. Ini dalam hati loh ya. Tapi Tuhan Yesus menjawab. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Nah, ketahuan. Tuhan Yesus tidak dianggap sebagai nabi karena dia dianggap sebagai guru. Berarti kan tadi tebakannya adalah Tuhan Yesus sedang berkhotbah di salah satu sinagoga terdekat di tempat itu, terus dia diundang karena dianggap sebagai guru. Simon dengan jelas menyebut Tuhan Yesus sebagai guru. Ayat 41. Ada dua orang, ini kata-katain Tuhan Yesus, tiba-tiba dikasihin satu perikop kecil. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang berhutang 500 dinar, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Tadi itu ada kebiasaan yang tidak dilakukan oleh Simon orang Farisi. Kalau dia mengundang seseorang, selalu kejadiannya adalah orang yang masuk, tamu terhormat itu akan dipegang pundaknya, kemudian sepertinya disambut dengan ciuman. Berarti dia welcome. Dan seperti tadi, kalau kakinya datang ke sana dengan sandal, itu kakinya kotor. Itu selalu dibersihkan. Dia akan nyuruh pembantu untuk membersihkan kakinya, membuat dia welcome. Kemudian katanya meminyaki kepalanya dengan minyak. Semua itu ternyata tidak dilakukan oleh Simon. Berarti dengan sengaja dia datang dengan pemikiran bertanya-tanya. Ini bukan datang untuk menghormati Tuhan Yesus Kristus. Undangan pesta ini untuk ngetes Tuhan itu bagaimana jika tidak dilakukan hal itu. Itu kebiasaan yang dilakukan oleh semua orang dan dengan sengaja tidak dilakukan. Mungkin enggak kita melakukan apapun yang kita lakukan di gereja, tapi dalam hati itu cuma ngetes. Tuhan, kalau aku melakukan gini, kamu nanti bakalan kayak apa? Mungkin enggak. Saya ini kadang pernah dengar, ini cuma contoh aja. Jadi saya ini dengar, aduh, ini di CG, salah satu CG yang lama, ini zaman dahulu saya dengarnya. Bukan CG zaman sekarang, zaman dahulu. Zaman dahulu saya dengar cerita begini, aduh tadi pagi saya itu tertabrak. Kemudian dia itu bilangnya begini, mungkin karena saya kurang berdoa. Tadi pagi saya itu bangunnya terlambat, jadi langsung pergi. Gini, pengertian saya begini. Tuhan itu apakah sejahat itu ya? Kalau Anda tidak doa, kemudian Anda langsung dihukum dengan kecelakaankah? Anda ngerti maksud saya? Apakah hubungan kita dengan Tuhan itu sehubungan dengan kalau aku nggak melakukan begini nanti dapat hukuman? Apakah Simon itu sedang ngetes? Kalau aku nggak mencium dia, kalau aku nggak mencuci kakinya, jika aku tidak meminyai kepalanya, diapain aku?
Jika Anda mengerti bahwa ini adalah Allah, gak mungkin Anda berani. Kalau Anda tahu bahwa Jokowi datang ke rumah Anda, gak mungkin Anda masih pakai piyama untuk nemuin dia. Anda ngerti maksud saya? Anda pasti sudah siapkan mejanya, rumah sudah dibersihin, mungkin dicat ulang, Anda siapkan makanan yang terbaik. Anda begitu datang pembantu bukain pintu semua, silakan masuk, duduk di tempat yang terbaik, pastilah. Kalau Anda tahu itu Jokowi, tapi kalau Anda ragu-ragu, Anda taruh di ruang tamu, benar ya? Ini orang mau ngomong apa ya? Apakah mungkin Anda itu masih bertanya-tanya, siapa Tuhan Yesus? Apa yang Anda perlakukan dalam hatimu? Nanti kelihatan kok di luarnya. Jika ada seseorang yang diajak untuk melayani, Anda masih tawar-tawaran. Ya tapi aku sudah doa lama tapi tidak dijawab. Kenapa aku mesti melayani dia? Dia mungkin cuman guru, bukan nabi bahkan. Beda dengan seseorang yang datang dengan membawa pualam minyak narwastu, langsung membasahi kaki dengan air mata, menyeka dengan rambutnya. Dia gak peduli dengan masa depannya, dia gak peduli dengan, dia malu untuk Tuhan Yesus Kristus, gak apa-apa. Dia mau meresikokan masa depan dan reputasinya demi melayani Tuhan. Harganya berapapun. Kayaknya begitu. Mau itu harga secara fisik, mau harga secara kata-kata, mau harga secara waktu itu malu, secara emosi. Dia berikan segalanya. Ayat 47 dijelaskan. Perikop itu mempunyai arti. Sebab itu aku berkata padamu, dosanya yang banyak telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Dalam bahasa Indonesia masih ada sedikit yang kebalik kalau menurut saya. Karena kata-katanya ia telah berbuat banyak. Dosanya yang banyak telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Sepertinya pengampunan dosa datang karena dia banyak berbuat kasih. Dalam bahasa Inggrisnya menurut saya jauh lebih jelas. Saya coba sebutkannya ya. Ini yang kalimat pertama ini saja, hanya karena penulisan kata-katanya saya mengertinya agak rancu. Bisa-bisa ada orang yang salah mengerti. Berartian kalau Anda mau diampuni dosa, lakukan yang banyak. Sepertinya ada pertukaran. Anda melayani banyak, maka Anda diampuni banyak. Sepertinya begitu. Sepertinya. Padahal kebalik. Kata-katanya dalam bahasa Inggris begini. I tell you, her sins, and they are many, have been forgiven. Sudah diampuni. So, she has shown me much love. But a person who is forgiven little shows only little love. Tiba-tiba Tuhan Yesus itu merangkum bahwa orang yang menunjukkan little love, yaitu Simon, dibandingkan dengan seseorang yang memberikan much love, yaitu orang perempuan yang berdosa. Karena apa? Dia mengerti bahwa dia diampuni dosanya. Dan dosanya banyak. Yang satunya, Simon itu merasa bahwa dia itu orang yang baik. Dosanya sedikit. Jadi dia gak mau memberikan banyak. Diundang tapi gak sampai seluruhnya. Mungkinkah kita ini sedang menahan-nahan hubungan kita dengan Tuhan? Mungkinkah Anda merasa bahwa Anda ini sebenarnya orang baik? Memang keluarga aku dari dulu Kristen. Aku datang ke gereja karena mamaku dari dulu ngajak aku sejak sekolah minggu sampai sekarang. Ya sekarang aku beragama Kristen. Mungkin sejak dahulu semua orang ini cuma kebiasaan aja. Jadi waktu ditantang, ayo melayani, I'm fine. Buat apa aku melayani lebih lagi? Ayo bergerak nanti Cigevan cari jiwa. Buat apa? Aku kan sudah baik-baik saja. Kalau diajak, ayo melayani lebih, ayo Servolution, ayo melayani lebih, datanglah ke CG. Bahkan ada yang cuma mau ibadah saja karena selama ini Anda sudah datang ke gereja dan hidupmu oke kok. Anda merasa bahwa pengampunan dosa yang kecil-kecil aja, Tuhan sudah ampuni saya sudah masuk surga, ya nggak apa-apa toh. Saya sudah nggak apa-apa kok selama ini. Tetapi beda dengan seseorang yang merasa bahwa aku ini nggak layak. Begitu datang ketemu Tuhan aja sudah nangis. Begitu datang ketemu Tuhan aja sudah merasa gak layak. Gak bisa sampai mending mengurapi Tuhan di kepala. Kaki aja, cium aja. Gak berani mendekat lebih jauh. Gak layak aku.
Makanya tiba-tiba ayat 48 Tuhan Yesus berkata demikian. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Tiba-tiba Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Tuhan Yesus sedang mendeklarasikan bahwa dia adalah Tuhan yang punya hak untuk mengampuni dosa. Tetapi kuncinya bukan di sini saja. Tapi kuncinya adalah wanita ini mengakui bahwa Yesus adalah Tuhannya. Dia tahu bahwa dosanya yang banyak. Jika saat dia dosanya yang banyak ini diampuni, oleh karena itu dia memberikan banyak. Saya mau memberikan contoh dalam kehidupan ini. Diri saya sendiri. Saya ini pernah ditanya, kenapa kok kamu mau melayani Tuhan seperti itu? Mungkin saya jelaskan sedikit aja. Saya harap ini diterima dengan sangat baik. Kami ini pergi ke Eropa dengan perintah Pastor Philip, tetapi tidak dibayarin oleh gereja. Kami bayar sendiri. 12 orang ini bayar sendiri. Pergi sendiri ke sana. Sampai di sana orang Eropanya yang bertanya, kenapa kamu mau berangkat sendiri? Mereka itu asumsi jika gereja yang memerintahkan berarti gereja yang bayar dong. Kalau gereja yang menyuruh berarti mestinya gereja yang bayar kan? Pertanyaannya adalah kenapa engkau mau melakukannya? Jawabannya mungkin saya quote yang Lukas 7 ayat 47. I tell you, my sins, and they are many, have been forgiven. So I have shown much love. Saya cuma bisa berkata, saya tahu masa lalu saya bukan hidup yang baik. Kelihatannya orang yang baik, lahir dalam keluarga yang baik. Papa mama saya dokter, orang yang baik-baik. Tetapi hati saya begitu kotor. Hati saya dengan pemikiran yang isinya cuma uang. Saya tidak pernah mikirin orang lain, saya mikirin diri sendiri saja. Pikiran saya itu isinya kotor sekali, tetapi kan gak perlu ditunjukin ke orang lain, tapi saya mengerti. Setelah saya berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, saya baru begitu sadar bahwa hidup saya itu sebegitu kotornya. Dan dia tetap mau menerima saya. Apa sih kalau cuma saya berangkat saja dengan bayar, gak ada artinya. Apa yang saya berikan kepada Tuhan ini gak ada artinya. Saya mau berikan dengan air mata bila perlu. Saya cuma melakukan hal ini, saya akan lakukan. Ini gak bisa membayar semua yang Tuhan Yesus sudah ampuni atas diri saya. Kehidupan kami, semuanya ini berasal dari Tuhan, apapun yang baik. Jadi apa sih kalau cuma melayani Tuhan seperti itu saja? Alkitab itu selalu mengajak kita untuk melihat dari sisi yang lain. Tuhan Yesus mengajak kita untuk menangkap ayat ini. Her sins, and they are many, have been forgiven. So, she has shown me much love. Dalam hati Anda lihat Tuhan Yesus sebagai pengampun dosa Anda atau tidak? Anda melihat di dalam diri Anda, apakah banyak dosa atau sedikit dosa? Jika Anda menganggap bahwa Tuhan Yesus itu cuma mengampuni sedikit dosa, bisa-bisa kita ini melakukannya hanya sebagai kebiasaan saja. Bisa-bisa kita terjebak seperti Simon. Saya percaya wanita ini meskipun tidak bisa menjelaskannya, dia cuma bisa mengekspresikannya. Siapa Tuhan Yesus? Dia cuma bisa mengekspresikannya dengan minyak narwastu, rambut, tangisan. Tapi sebenarnya ini mungkin jika dijelaskan di dalam hati wanita ini, Tuhan Yesus itu bagi dia seperti apa? Ternyata bagi dia, Yesus adalah Tuhan, pengampun dosa. Alkitab menjelaskan ekspresinya dengan kata-kata.
Salah satu ekspresi yang sangat indah dalam 5 ayat menjelaskan. Meskipun bukan ini yang tetap saja Tuhan Yesus terlalu indah, terlalu besar, terlalu mulia untuk bisa dijelaskan hanya dengan 5 ayat. Tetapi paling tidak Paulus bisa menjelaskannya dengan begitu puitis, begitu ekspresif dengan 5 ayat. Saya mau ajak Anda menikmatinya ya. Ini deskripsi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ini juga yang ada di dalam benak, di dalam hati wanita berdosa. Tetapi dia gak bisa jelaskan, Paulus menjelaskannya. Waktu setiap tetesan air mata, setiap usapan minyak, setiap usapan rambutnya, saya percaya ini mungkin sebenarnya deskripsinya, cuman dia gak bisa mengatakannya. Di Kolose 1 ayat 15. Ini Paulus yang menjelaskan. Ini poin ketiganya. Saya berharap kita semua punya pengertian yang sama. Kata-katanya demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saya percaya inilah yang ada di benak dan di hati wanita berdosa. Saat dia memegang kaki Tuhan Yesus Kristus, dia berkata, ini Allah, aku menyentuh Allah, makanya dia cuma bisa nangis saja. Kok bisa Allah yang tidak terlihat mau datang ke bumi dan menunjukkan kasih-Nya? Dia berkata, hidupku itu diciptakan oleh Dia. Masa laluku itu sebenarnya juga berada di dalam kekuasaan Dia. Dia satu-satunya yang bisa mengampuni aku, karena aku ini gak layak. Apapun yang ada di surga, di bumi, Dia lebih berkuasa dari siapapun. Dia lebih berkuasa dari nabi, Dia lebih berkuasa dari raja. Semua orang menghina aku, tetapi Tuhan, Dia yang mampu. Makanya Dia cuma datang kepada Tuhan Yesus. Ia terlebih dahulu, Dia gak peduli masa depan lah, perkataan orang. Dia mengutamakan Tuhan karena Dia berkata, iya ada terlebih dahulu. Dia segala sesuatu, Dia yang kepala, Dia yang pertama. Wanita ini mengutamakan Tuhan Yesus. Dia bahkan mau merisikokan masa depannya, merisikokan kata-kata orang lain, merisikokan reputasinya demi Tuhannya. Dan dia menangkap yang terakhir, bahwa ayat 20, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Dia mengerti apa artinya katanya memperdamaikan. Dia tahu bahwa dosanya yang banyak ini membuat dia jauh dari Tuhan. Dan karena Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, dia tahu bahwa dia diampuni. Waktu itu belum, tapi dia mengerti bahwa Dialah yang bisa mengampuni dosa. Dia menangkap meskipun tidak bisa dijelaskan. Dan Paulus bisa menjelaskan. Seluruh Alkitab sebenarnya menjelaskan siapa Tuhan. Paulus salah satunya yang bisa merangkum. Kita seharusnya makin hari datang ke gereja, kita melihat satu sisi yang lebih lagi dari Tuhan, satu sisi yang lebih dari Tuhan. Seluruh hidup kita mendengarkan khotbah setiap minggu tanpa luput pun, plus ditambah di CG, plus baca Alkitab setiap hari pun, Anda belum tentu mengerti betapa besarnya, betapa indahnya Tuhan itu. Tapi paling tidak kita tahu sedikit terangkum bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, Anak Allah yang hidup
Saya berharap firman Tuhan hari ini berbicara kepada diri Anda. Mungkin saat Anda berjumpa dengan Allah, saat kita datang beribadah, ini mengubahkan cara pandang kita, mengubahkan bagaimana nanti kita bertindak. Apa yang Anda lakukan terhadap Allah yang hidup. Dia bukan hanya guru, dia bukan hanya nabi, dia adalah Allah yang hidup. Gambar Allah yang tidak kelihatan. Segala, karena seluruh kepenuhan Allah itu diam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang layak disembah.